sebelum Dajjalnya secara fisik keluar menampakkan diri, para pengikut Dajjal itu ada 8 kelompok. Salah satu kelompoknya adalah para pelaku seks. Para pelaku seks menyimpang. Kaum LGBT adalah kelompok yang akan menyembah Dajjal, dan itu tersiapkan terlebih dahulu di setiap kota di seluruh dunia menjelang Dajjal keluar. Tanda-tanda Dajjal akan keluar di dalam hadis sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, 100% tanda-tanda Dajjal akan keluar di masa kita ini sudah terjadi. Ada kekuatan asing yang punya kepentingan besar dengan NKRI ini. Mereka ingin Indonesia ini chaos. Mereka ingin terjadi pertumpahan darah. Tapi mereka tidak mau pasang badan dengan diri-diri mereka. Mereka adu anak-anak bangsa ini, kalau perlu muslim sesama muslim, agar mereka bisa mengurangi resiko terkorbankan nyawa-nyawa dari kalangan mereka. Biarlah duit mereka keluarkan, yang penting yang hancur adalah sesama rakyat Indonesia. Keuntungannya kalau Indonesia ini chaos apa? Ancaman mereka dulu yang diumumkan oleh sang presiden di negeri komunis sana akan terrealisir. Apa katanya? Sempat Indonesia kembali kacau seperti tahun 98, kami akan masukkan militer kami ke Indonesia untuk mengamankan aset-aset kami dan warga kami. Secara hukum internasional mereka benar. Sebab apa? 78% lebih tanah yang ada di Indonesia ini sudah mereka beli. Dan menurut mereka, siapapun warga negara mereka yang lahir di negara yang lain, punya KTP negara yang lain, menurut mereka tetap warga negara mereka, karena mereka punya 2 kewarganegaraan. Jadi kalau mereka katakan kami akan masukkan militer kami untuk mengamankan aset-aset kami dan rakyat kami, secara hukum internasional, secara undang-undang internasional, mereka punya payung hukum yang kuat. Tapi syarat untuk memasukkan itu harus chaos dulu, maka mereka ciptakan chaos. Mereka akan gunakan rezim yang bisa disogok, oknum-oknum yang bisa mereka beli untuk menciptakan dan melancarkan misi mereka. Sebab kalau sempat militernya masuk, TNI sekalipun takkan kuasa membendungnya. Ini pernyataan mantan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantio. Jangan terpancing, kata beliau. Seberat apapun keadaannya, jangan terpancing, karena mereka inginkan itu. Kita umat Islam di Indonesia sedang berkuasa apa sedang dikuasai? Oke, bagus. Jawaban korek. Kita di Indonesia punya power apa tidak? Tidak. Bagus, jawabannya jujur dan benar. Kita di Indonesia udah siap perang dengan segala kekuatan dan militer apa tidak? Apa tidak? Apa yang siap? Emang punya militer? Emang punya senjata? Tidak. Maka yuk belajar dari sejarah. Belajar kita dari sejarah. Rasulullah saat di Mekah masih lemah. Walaupun ada orang-orang kuat sudah bergabung. Sayyidina Hamzah sudah bergabung. Umar bin Khattab sudah bergabung. Orang-orang yang memang terkenal jagoan juga sudah merapat, sudah masuk Islam. Tapi secara de jure, de facto mereka belum lagi apa-apa. Masih lemah. Sangat lemah. Saat satu persatu orang-orang yang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditangkapin, disiksa, digebukin, sampai dilepaskan satu persatu kuku, dijemur dan dipanggang, bahkan ada yang dibunuh di depan mata mereka saksikan. Itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabran, sabarlah dulu, sabar.
Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Tolong kalian sabar ya, keluarga yang sedang dalam ujian gara-gara la ilaha illallah di dada kalian yang kalian lafazkan dengan lidah kalian, akhirnya kalian mendapatkan ujian bertubi-tubi, fitnah, penangkapan, penyiksaan dan segala macamnya, bahkan dibunuh. Sabar, janji Allah untuk kalian adalah surga. Fa inna mau'idakumul jannah, itu kata Rasulullah di Mekah. Karena kondisi masih lemah, padahal sebagian sahabat jantungnya lah menjelujuh, sudah menggelegak, udah hampir nggak sanggup lagi menahan. Apalagi Umar, ya Rasulullah, kita ini kan dalam kebenaran. Iya, lalu apa yang ditakutkan? Sekarangnya belum saatnya. Begitu. Tolong kendalikan diri. Jihad, jihad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan salah Allahu Akbar itu, dan tidak juga salah pengumuman jihad itu, tapi belum waktunya. Maka jangan sampai kita melangkah dan mendahului instruksi para alim ulama. Belum waktunya. Alim ulama warathatul anbiya. Yang digantikan siapa? Nabinya Nabi Muhammad SAW. Penggantinya siapa? Ulama-ulama Rabbani, penjuang, Habib-habib, kiai-kiai dan ustaz-ustaz kita yang akan mengarahkan kita bagaimana kita bersikap yang bijaksana dan tepat. Begitu. Tapi ketika Islam berkuasa, ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, ketika kedaulatan syariat Islam sudah terpayungi oleh payung undang-undang hukum dan punya sendiri negeri, wilayahnya, militernya, segala macamnya, Masya Allah, dari negeri ribuan kilometer menjerit seorang wanita muslimah yang dizalimi dan disakiti memanggil sang khalifah, wa mu'tasamah, wa mu'tasamah, wahai khalifah Mu'tasim, di mana engkau? Kami di sini disiksa, kami di sini dianiaya, kami di sini dizalimi. Mendengarkan jeritan wanita muslimah ini, jauh ribuan kilometer di pusat pemerintahan khilafah Islamiyah yang saat itu khalifahnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, langsung menyediakan pasukan yang luar biasa. Barisan pertama pasukan itu bergerak, udah nyampe ke negeri musuh tempat wanita itu dianiaya, sementara pasukan barisan belakangnya masih ada di negeri Islam. Masya Allah, saking banyaknya yang dikirim. Itu ketika sudah punya power. Jangan coba-coba, kalau sudah punya power, Islam lebih daripada lebah. Kalau sekarang, ya sabar, calling down. Itu saudara-saudara kita juga, kawan-kawan kita. Tapi mereka sudah keterlaluan, Ustadz Abdul Somad, mereka persekusi di mana-mana. Di beberapa titik dakwah mereka batalkan pengajian, mereka bubarkan, bla 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 bla. Maka sabar. Mau masuk surga tidak? Mau masuk surga? Maka ingat, salah satu syarat yang berhak menjadi ahli surga adalah orang yang mampu bersabar. Bukan berarti sabar ketika dia kuat dia bisa berbuat lalu dia sabar, bukan begitu. Tapi ketika dia lemah, dia sadar dia kalau seandainya berbuat bisa konyol, maka dia sabar dan dia tunggu instruksi para alim ulama. Itulah dia sabar saat ini. Khalas? Paham? Oke, begitu. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pembahasan kita yang kedua pada malam hari ini tidak kalah strategisnya, dan ini sangat penting sekali berkaitan dengan bencana yang terjadi. Padang, Sumatera Barat. Coba di kota Padang sudah ada spanduk besar-besar peringatan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Ada peluang atau kemungkinan akan terjadi gempa berskala besar 8,9 skala Richter, dan gempa ini bisa menimbulkan tsunami setinggi 15 meter. Kota Padang, sumbernya langsung dari Padang.
Ada apa sebenarnya? Sehingga sekarang gubernur sudah membuat, wali kota Padang sudah memberikan jalur evakuasi. Kalau terjadi kemana harus lari, sudah dibuatkan jalurnya, sudah dipastikan, disebutkan titik-titik yang aman, mana yang zona hijau, mana zona kuning, mana zona merah. Sekarang sudah dipastikan, siap siaga. Padang dalam keadaan badampuang-dampuang jantuang kini. Ada apa dengan kota Padang, kota tercinta kita? Palu, apa yang terjadi dengan Palu? Tsunami 7,4 skala Richter, disusul 7,7 skala Richter tsunami. Tingginya tsunami hanya antara 3 ke 6 meter saja, tapi disusul dengan variasi azab yang aneh-aneh. Tanah daratan yang bergerak lalu tenggelam bles, bumi yang terbelah, semua yang di atas ketelan lalu merapat kembali. Ini yang aneh-aneh terjadi di Palu. Ternyata Palu telah resmi ketahuan semua jenis maksiat kelamin lengkap di Palu. Semua jenis maksiat kelamin, khususnya perbuatan dosa yang lebih dibenci oleh Allah daripada zina biasa. Zina biasa laki-laki berzina dengan perempuan, tapi yang ini adalah laki-laki memburu laki-laki, wanita mencintai wanita. Yang terbanyak adalah kaum homoseksual di sana. Merinding saya tadi mendengar kawan-kawan memberikan laporan. Mereka meyakinkan saya berita ini akurat. Untuk Riau sudah terhitung jumlah yang resmi di angka 7 ribuan orang para lelaki homo. Innalillah. Rumbai termasuk di antara tempat yang terbanyak kaum LGBT-nya di sana. Kota Pekanbaru, maaf kalau saya sebutkan tempat ya, saya ingatkan pemerintah Kota Pekanbaru, Gubernur Riau, ini kewajiban Anda menutup dan mengusir semua pelaku-pelaku seks menyimpang. Kewajiban Anda. Jika Anda tidak lakukan, demi Allah, apa yang terjadi di Palu akan terjadi di kota tercinta yang kita sangat sayangi ini. Riau sudah rawan dengan bencana. Di bawahnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Gempa dengan cepat bisa Allah datangkan. Dan cukup pelaku LGBT sebenarnya pemancing terbesar dari bencana. Saudara-saudaraku, memang menjelang Dajjal keluar, ini kan ada di penghujung tanda besar kiamat, di penghujung fase keempat ada 4 tanda besar kiamat. Yang pertama adalah dukhon. Yang kedua adalah Dajjal. Yang ketiga adalah Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Baru yang keempat, sebagai penutup fase keempat, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita lihat tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Tolong dibaca kembali buku kita yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyab. Di sana disebutkan para pengikut Dajjal, sebelum Dajjalnya secara fisik keluar menampakkan diri, para pengikut Dajjal itu ada 8 kelompok. Salah satu kelompoknya adalah para pelaku seks. Para pelaku seks menyimpang. Kaum LGBT adalah kelompok yang akan menyembah Dajjal, dan itu tersiapkan terlebih dahulu di setiap kota di seluruh dunia menjelang Dajjal keluar. Tanda-tanda Dajjal akan keluar di dalam hadis sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, 100% tanda-tanda Dajjal akan keluar di masa kita ini sudah terjadi. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, maka kehadiran kaum LGBT, tugas siapa menyetop mereka? Anda diam saja, maka saksikan bangunan-bangunan rumah yang Anda bangun puluhan tahun akan berakhir tamat. Kalau Anda biarkan, kalau ibu bapak membiarkan saja, sekolah-sekolah anak-anak kita akan rata dengan tanah. Anak kita ada dalam tumpukan itu.
Usaha-usaha kita, kantor-kantor kita, kantor gubernur, kantor wali kota, dan semua kantor-kantor yang ada, jembatan kita, usaha kita, semuanya hancur karena kelakuan kaum Nabi Lut ini. Jangan biarkan. Hanya prinsip kita, Ustaz, kayak yang buat dosakan mereka, yang tanggung dosakan mereka, yang masuk nerakakan mereka. Kami jadi orang soleh saja Ustaz, kami akan diam sajalah, kami akan terus taat. Yang penting kami awasi diri kami, keluarga kami, agar jangan melakukan hal yang sama. Kalau begitu prinsipnya, maka selamat datang kiamat kecil, kehancuran kota Pekanbaru, dan hilangnya Riau dari peta dunia. Ini saatnya Allah bayar cash. Sudah lama Allah tunda-tunda, Allah kasih waktu, Allah berikan perpanjangan. Mereka pelaku kaum Nabi Lut. Coba lihat kalau dalam Islam, pelaku zina paling-paling dipukul punggungnya 100 kali. Betul tidak? Zina normal ini. Kalau dia sudah beristri atau bersuami, nah dilemparkan batu, maka dia pun meninggal. Dilemparkan batu, ditanam dulu setengah atau kepalanya sebegini, dilemparkan batu, meninggal. Sudah selesai, dan dia masuk surga nanti, karena dia tobat dengan dijalankan syariat Islam. Tapi pelaku seks menyimpang LGBT, tidak ditunggu dia tobat, tangkap, bawa ke tempat yang tinggi, kemudian lepaskan, maka matilah dia di bawah. Ternyata masih bergerak-bergerak, bawa lagi ke atas, lemparkan lagi. Begitu Allah tetapkan hukum bagi para pelaku kaum Nabi Lut. Saking jijiknya Allah dengan perbuatan ini. Dan ini ada di kota kita, ini ada di negeri kita. Seandainya kita semua diam melihat makhluk yang lebih menjijikkan daripada anjing rabies yang gila dan lebih berbahaya daripada itu, hanya dengan lambaiannya, hanya lambaian begini, hancur kota kita. Kita biarkan? Tidak, demi Allah. Siapa yang punya akses ke wali kota, tolong sampaikan baik-baik. Kami tidak ingin kota Pekanbaru hancur, binasa dan lenyap dengan azab karena adanya kaum pelaku seks menyimpang ini di kota kami. Oh, belum ada undang-undang. Kalian kami gaji, kalian kami angkat untuk ciptakan perangkat, termasuk perangkat undang-undang yang bisa melindungi kami dan negeri kami dari kehancuran. Maka ini adalah permintaan kami. Tokoh-tokoh masyarakat bangkit bersama, para dai-dai, ulama-ulama bangkit bersama, seluruhnya serentak, cepat, jangan main lambat-lambat. Tidak rela, tadi saya mendengar udah 7.000-an orang, mereka itu kayak vampir, kata Tengku Kiai Haji Zulkarnain. Mereka itu kayak vampir, kayak Dracula. Hari ini mereka menggigit, maka yang digigit adalah korban. Yang kena gigit besok sudah menjadi pemangsa pula, mencari korban. Dengan cepat mereka menyebar. Allah, Padang sudah saya peringatkan. Alhamdulillah, dakwah saya dengan cepat direspon oleh pemerintah kota Madya Padang. Langsung tokoh-tokoh masyarakat berkumpul, wali kota memberikan instruksi, dan sudah mulai Padang kota anti maksiat, mulai bergerak serentak. Saya berharap hal yang sama lakukan di Pekanbaru. Lakukan di Pekanbaru. Tidak cukup dengan mendengarkan ceramah lalu paham tapi lalu diam saja. Jangan. Kita sedang berpacu dengan waktu. Antara azab turun atau Allah tunda. Syaratnya segera bergerak. Siapa yang punya akses ke wali kota, sampaikan baik-baik kepadanya. Ini kewajiban beliau. Anggota Dewan DPRD Kota Pekanbaru harus melahirkan undang-undang yang berwibawa, yang kuat, yang dikawal oleh kita semua. Polisi punya nyali dan keberanian kalau kita yang mau, kita yang ingin. Betul tidak? Mereka kita gaji buat apa? Buat menjaga kita, buat menjaga negeri kita. Dan bencana terbesar itu adalah ketika Allah menurunkan azab karena perbuatan mereka, dan kita tidak bisa lagi menolak azab itu dengan doa, ya Allah jangan turunkan azab ya Allah. Walaupun saya level wali Allah berdoa, sementara amar ma'ruf nahi anil munkar tidak ditegakkan, Allah tidak akan dengar lagi doa itu. Tolong buka
Tolong buka kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu dengan bencana yang kami akan datangkan kepada kamu ketika kamu sudah melakukan dosa dan maksiat, atau ada sekelompok di antara kamu melakukan dosa dan maksiat, kamu menyaksikan pemerintah mampu menghentikannya tapi kamu diam, pemerintah tidak bergerak, tidak ada amar bil ma'ruf nahi anil munkar, kami akan turunkan azab, yang azab itu tidak hanya menimpa dan kena kepada para pelaku dosa dan maksiat saja, tetapi kamu yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang taat-taat, tapi diam saja, akan ikut merasakan bencana dan azab itu. Mau apa tidak? Kalau tidak mau, maka seluruhnya wajib bergerak. Wajib bergerak. Pekanbaru kota anti LGBT, Rumbai anti LGBT, Panam anti LGBT. Tajamkan mata kita, lihat. Kalau sudah mulai agak aneh-aneh, kalau sudah mulai agak ketahuan jelas, foto cepat. Di mana tempat rumahnya, aksinya, kalau perlu orang yang dipoto. Lalu jadikan orang itu macam anjing rabies gila yang kita buru bersama-sama. Setuju apa tidak? Mereka penghancur negeri. Kita nggak bisa terima, Pak. Kita nggak bisa terima. Saya tahu apa yang akan terjadi. Ini jangan-jangan Ustaz Zul akan hilang nih, segala macamnya. Terserah, saya titipkan jiwa raga saya kepada Allah. Ketemu saya, mereka saya lawan sampai saya mati, atau mereka yang mati. Bu, hati-hati anak-anak kita. Hati-hati anak-anak kita, khususnya anak laki-laki, Pak. Memang ditarget betul oleh mereka. Sekarang ini saya malah curiga, agak sedikit gamang melihat orang agak ganteng-ganteng tapi sudah mulai kemayu-kemayu, jalannya udah bahaya itu. Ustaz, iya. Waktu saya di Padang Panjang, Pak, kota Padang Panjang, waktu itu saya masih pulang ya, tahun 95 dari Mesir pulang. Saya diikuti oleh seorang lelaki ganteng, mengikuti belakang saya, mulai menyapa saya dan mengajak saya untuk perbuatan kaum Nabi Lut. Untung tidak mau pelintir kepalanya. Awak lu kan ditanyanya dan cakik tambah riang gue. Tidak tahu nyok laki-laki sejak sawananya. Kini anakmu nambah ke 7 balik leh, kalau laki sejati itu. Awak lu ditanyanya, di mana lu malam kodanya? Dia ndamak banggakan yang. Ayo, maaf Pak, ada yang berbahasa begini. Ini memang sudah sejak lahir kami seperti ini. Ini sudah fitrah bohong, dusta. Sebab Rasulullah bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak seorang pun yang terlahir ke muka bumi ini melahirkan, dia lahir dalam keadaan fitrah normal, di atas fitrah yang lurus. Fajtalatshumus syayatin, maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari fitrah mereka. Jadi orang-orang LGBT, laki-laki suka dengan laki-laki, pastikan pasti ada setan betina masuk ke dalam badan laki-laki ini, dan setan ini suka dengan laki-laki dari kalangan manusia karena dia ada di badan laki-laki yang manusia ini, seolah-olah manusia ini yang menjadi suka dengan laki-laki, padahal ada setan di dalamnya. Para pelaku LGBT, pastikan Pak, kumpulkan semua pelaku LGBT, kita ruqyah mereka, kejang-kejang mereka semua itu. Tidak sedikit yang taubat dan berubah, insya Allah menjadi normal kembali, dan mereka malu menyesal, kok bisa saya dulu begitu, setelah setannya keluar. Itu bukan fitrah, persis seperti kata hadis Nabi, fajtalatshumus syayatin, setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang. Sama dengan kita, semua kita pasti melindungi diri tidak dari apapun yang bisa membahayakan kita, pasti apa tidak?
apapun yang bisa membahayakan pasti kita akan lindungi diri kita. Itu yang normal, itu yang normal. Nah, kalau ada orang pengen bunuh diri, menandakan dia sudah dikuasai setan. Orang yang sudah kepengen berkali-kali untuk bunuh diri, pastikan di dalam tubuhnya ada setan. Ruqyah. Setelah ruqyah baru berikan ke dia kepahaman, berikan dia ke benteng diri dan sebagainya. Ini bidang saya, Pak, bidang kami, ya. Coba baca, dengarkan ceramah-ceramah saya tentang jangan ada dukun di antara kita, itu judulnya. Coba dengarkan ceramah saya yang menyingkap rahasia jin dan setan. Ya, semua penyimpangan dari fitrah ada setan di situ. La haula wala quwata illa billah. Pekanbaru dan negeri-negeri sekitarnya akan terkena bencana dan azab besar kalau LGBT dan kelakuan maksiat kelamin ini tidak ditutup. Begitu juga tempat-tempat dosa dan maksiat lainnya. Tapi yang terkuat yang mengundang bencana adalah perbuatan kaum homoseksual ini. Ya, ibu bapak siap bergerak tidak? Maka tidak boleh menunggu hari. Cepat kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas, nenek mama, seluruhnya wajib merapat antar satu dengan yang lain dan desak pemerintah kota Pekanbaru, pemerintah provinsi Riau ini segera. Ingat ya, salah satu di antara tanda bencana akan Allah datangkan kalau sudah ada yang memberikan teguran dengan keras, yang sudah ada memberikan ancaman Allah dengan jelas, lalu ternyata diabaikan, maka terjadilah. Saya sudah sampaikan, saya khawatir kalau kota Padang tercinta seandainya agak berlambat-lambat saja mereka sedikit, saya khawatir, saya sangat khawatir. Semoga mereka bergerak cepat. Begitu juga kita yang di sini bergerak cepat. Angka 7.000 itu bukan angka sedikit, sedangkan 70 saja sudah cukup membuat kita merinding, Pak. 70 lah, ini bukan 70, 10 kali lipat saja 700, 100 kali lipat 7.000. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wong di Palu itu cuma 1000-an anggotanya, Pak, 1000-an yang di Palu, ini 7.000. Mau santai-santai? Sudahlah Bapak Ibu, saya yakin banyak sekali orang-orang soleh yang luar biasa di sini, banyak orang-orang baik di kota Pekanbaru ini, tapi jenis dosa yang dibuat oleh kaum homoseksual ini tidak akan mampu diimbangi oleh kesolehan ibu bapak semua. Cara satu-satunya adalah usir mereka, keluarkan mereka, silakan mereka cari negeri yang lain. Kalau semua negeri menolak mereka, sudahkah, silakan mereka pergi cari pulau sendiri, tinggal di pulau itu. Kaum homo tinggal di pulau itu semuanya. Semoga tsunami khusus untuk pulau itu saja. Ketahuilah, sumber petaka terbesar yang menimbulkan bencana nomor satunya adalah syirik. Nomor satu adalah syirik. Di Palu itu ada namanya Palu Nomoni, tahu kan? Sebuah ritual di tepi laut, kalau bahasa kitanya sedekah kalawi, yang dipimpin oleh seorang dukun senior, dihadiri oleh ribuan peserta. Menurut mereka ini adat dan budaya turun temurun, dibiarkan, bahkan wali kota ikut mendukung, ikut membackup dengan alasan ini sumber pemasukan, ini adalah salah satu ladang wisata kita. Masya Allah, diperingatkan oleh alim ulama, diketawain alim ulama yang memperingatkan. Maka 2 tahun yang lalu ketika diperingatkan lalu diabaikan, yang terjadi adalah pada hari Palu Nomoni itu diadakan, pada hari itu hujan lebat selebat-lebatnya sampai sore, selebat-lebatnya. Lalu diperingatkan lagi, tetap tidak diacuhkan. Maka tahun kemarin hujan lebat pada hari diadakan itu plus dengan badai yang menakutkan. Ini udah peringatan keras ini. Kemarin tanggal 28, hari Jumat, dari pagi sudah ada gempa. Pada hari itu Palu Nomoni diadakan, gempa, tapi tidak ada yang peduli. Gempa lagi siangnya, tidak ada yang peduli. Menjelang asar gempa lagi, tidak ada yang peduli. Barulah jam 5
lewat 2 menit terjadi gempa dahsyat dan mereka sedang di pinggir pantai, ribuan jumlahnya. Bahkan dari Satpol PP juga ikut mengamankan, kepolisian juga ikut memberikan pengamanan, hilang semuanya, hilang ribuan. Apapun acara-acara ritual, maka itu mengundang azab yang sangat cepat dari Allah. Ingat enggak dengan Mbah Marijan? Ingat dengan Mbah Marijan tidak? Mbah Marijan baru saja melakukan acara ruatan ke gunung berapi. Jam 4 subuh dia turun. Baru aja turun, gunung meletus. Kapundannya, kapundan itu apa bahasa kita? Bukan lahar, kapundan itu asap panas. Asap panasnya mengejar dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dan Mbah Marijan termasuk yang hangus dalam petaka. Sekarang gunung-gunung berapi pada aktif di Ring of Fire, aktif seluruhnya. Jawa terancam gempa yang sangat besar. Jawa terancam gempa yang sangat besar. Di Jawa itu ada 2 sesar raksasa yang bisa bergerak, menyebabkan apapun di atasnya bisa menimbulkan kemusnahan yang sangat mengerikan. Perkiraan gempa-gempa yang terjadi di Jawa ke depan antara 8,9 skala Richter ke 9,5 skala Richter. Jakarta, Pandeglang, Banten juga ada ancaman. Para pakar gempa luar negeri memberikan peringatan. Awas ini, petaka-petaka dan bencana-bencana ini fase keempat. Sumatera Barat juga sudah memberikan warning, dan ini sudah lewat masa, Pak. Sudah lewat masa ini, kapan-kapan pun bisa terjadi. Dan ingat saya katakan tadi bahwa ini saatnya Allah bayar cash. Allah tidak tunggu-tunggu lagi, Allah tidak tunda-tunda. Maka bagi ibu bapak yang tidak ingin kehidupannya diakhiri oleh Allah dengan kemusnahan dan kehancuran, padahal bukan kita pelaku dosa maksiat, maka tolong cepat tutup, tolong cepat padamkan api-api dan titik-titik maksiat yang ada di daerah ibu bapak semua. Serentak gunakan perangkat-perangkat pemerintahan kita yang ada. Serentak, semuanya wajib bergerak. Inilah penyampaian seorang hamba Allah, Zulkifli Muhammad Ali. Keluarkan sedekah sebanyak-banyaknya dan niatkan sedekah ini untuk menahan dan menangkis bencana. Tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar bersama dengan pemerintah yang ada. Kalau kami dai ini, kemampuan kami hanya menyampaikan, kami hanya memperingatkan. Yang bisa melakukan, yang bisa menghentikan hanya pemerintah dengan dukungan dan desakan kita semua. Bapak Ibu, apakah Ibu Bapak bersedia menggerakkan pemerintah agar mereka punya keberanian? Kalau begitu secepatnya, please secepatnya